pemimpinnya rusak. Jika kita melihat pemimpin yang ideal, tak lain bukan contohnya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki 4 sifat utama sebagai seorang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا إنكم ستحرصون على الإمارة
Al-Imam As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam menyatakan bahwasanya hadis ini menerangkan akan larangan untuk meminta-minta kepemimpinan ataupun kekuasaan. Dan Rasulullah Muhammad SAW juga mencontohkan bahwasanya beliau tidak pernah memberikan kepemimpinan kepada orang-orang yang berambisi untuk mendapatkan kepemimpinan itu. Inna wallahi la nuwalli ala hadzal amali ahadan sa'alahu wala ahadan kharasa alaihi. Sesungguhnya kami wallahi tidak memberikan kepemimpinan kepada siapapun dia yang memintanya dan dia yang berambisi terhadapnya. Syekh Abu Bakar At-Tartusi dalam kitab Sirajul Muluk beliau mengatakan makna kandungan hikmah dari hadis ini adalah bahwasanya kepemimpinan, kekuasaan merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan berambisi terhadap kekuasaan merupakan tanda-tanda khianat. Maka bila kita memberikan kepemimpinan, kekuasaan kepada orang-orang yang berambisi terhadap kekuasaan, maka sama sajalah kita meminta seekor serigala mengembalakan domba-domba kita. Bukan domba yang digembala, akan tetapi domba yang akan menjadi sarapan baginya. Maka apabila kita berikan kepada mereka yang punya ambisi, maka nantinya kita akan melihat rakyat ini akan kacau, lisannya rusak, perbuatannya rusak. Kenapa? Karena pemimpinnya rusak. Kaum muslimin dan jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat pemimpin yang ideal, tak lain bukan contohnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau memiliki 4 sifat utama sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, as-siddiq, jujur. Apa itu jujur? Mengatakan apa yang dilakukan, melakukan apa yang dikatakan, bukan hanya kata-kata manis, bukan hanya kata-kata palsu. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Yang ketiga, tabligh, aspiratif dan dekat dengan rakyat. Dan yang terakhir adalah fatanah, cerdas dan visioner. Maka saat ini kita dihadapkan dengan yang namanya pilpres dan pileg. Maka lihatlah calon yang akan kita pilih. Apakah di antara mereka sudah memiliki 4 kriteria pemimpin teladan ini? Namun jika kita belum menemukan 4 kriteria ini, Syekh Yusuf Al-Qaradawi memberikan kita bagaimana solusinya. Yang pertama, jika kita temukan pada calon-calon itu semuanya baik, maka pilihlah yang paling banyak kebaikannya. Yang kedua, jika kita temukan pada calon-calon itu ada yang baik dan ada yang buruk, maka pilihlah yang baik. Yang ketiga, jika kita temukan pada calon-calon itu semuanya buruk, maka pilihlah yang paling sedikit keburukannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah pemimpin ini yang akan kita pilih ini banyak kebaikannya atau banyak keburukannya atau sama saja? Yang pertama adalah kita lihat rekam jejak mereka. Lihat apa? Rekam jejak mereka, masa lalu mereka, bagaimana kehidupan mereka sebelum mereka menjadi pemimpin. Dalam Islam kita ingat sejarah bahwasanya 5 tahun sebelum masa kenabian terjadi banjir besar di kota Makkah Al-Mukarramah, hancur lebur Ka'bah hancur. Maka
Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mereka lihat orang yang pertama masuk masjid adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang digelari Al-Amin, orang yang sangat dapat dipercaya, maka apa kata mereka? Radina bil Amin. Kami reda, kami termakan, kami rela dia Al-Amin yang meletakkan batu Hajarul Aswad. Kenapa? Karena Rasulullah memiliki rekam jejak yang bagus, rekam jejak yang baik. Semua orang kenal beliau dengan kebaikannya, semua orang kenal beliau dengan kesolehan. Yang pertama. Yang kedua, lihat bagaimana cara beliau naik untuk menjadi seorang calon pemimpin. Jika beliau naik dengan cara yang baik, maka insya Allah hasilnya akan baik. Namun jika beliau naik dengan cara yang tidak baik, naudzubillah, Rasulullah pun juga telah mencontohkan di saat beliau telah ditunjuk menjadi seorang peletak batu Hajarul Aswad, maka apa yang beliau lakukan? Apakah beliau langsung meletakkannya dengan sendirinya? Tidak. Tapi beliau menentangkan sorban beliau, kemudian beliau ambil itu batu, beliau taruh di tengah-tengah sorban tersebut dan meminta semua kepala suku kabilah yang hadir untuk memegang ujung-ujung dari sorban tersebut, sehingga mereka semua merasa tenang, merasa bahagia karena ternyata mereka juga berandil dalam meletakkan itu batu Hajarul Aswad. Kenapa begitu? Karena Rasulullah awalnya sudah baik, maka hasilnya pun baik. Ketika beliau kepemimpinan, maka beliau mengamalkan hukum keadilan dan kesejahteraan. Kaum muslimin dan umat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari kami, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau pernah berpesan, jikalau engkau punya satu doa dan itu makbul, maka mintalah imam yang adil. Kenapa? Di saat imam itu adil, pemimpin itu soleh, maka dia akan memberikan kesolehan dan keadilan kepada seluruh rakyat. Namun sebaliknya, maka dia akan merusaki dirinya dan juga semua orang yang dia pimpin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Insyaallah kita akan memilih di pekan depan. Pilihlah pemimpin atas dasar kemaslahatan, kebaikan untuk rakyat Indonesia keseluruhan. Bukan untuk pribadi kita, bukan untuk partai kita, tapi untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukran lillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ربنا هب لنا إماما مؤمنا عادلا. اللهم ربنا هب لنا إماما عادلا مؤمنا. اللهم ربنا هب لنا إماما عادلا مؤمنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.